Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perasaan takut. Yang pertama, takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah penting bagi kehidupan manusia orang mukmin. Sebab rasa takut itu mendorong untuk takwa, mengikuti ajarannya, meninggalkan larangannya, dan melaksanakan perintahnya. Rasa takut kepada Allah dipandang sebagai salah satu tiang penyangga iman kepadanya dan merupakan landasan penting dalam pembentukan kepribadian seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepadanya mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal." Yang kedua, takut mati. Di antara macam ketakutan yang merata di kalangan manusia adalah takut mati. Rasa takut ini tampak jelas jika terjadi perang, khususnya dalam kalangan tentara yang dikirim ke medan pertempuran. Dalam Al-Quran terdapat gambaran tentang orang-orang munafik dari perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, "Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan dari berperang, laksanakan sholat, dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka atau golongan munafik takut kepada manusia, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, atau mendapat pahala turut berperang. Dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.'" Quran Surat An-Nisa ayat 4. Quran Surat An-Nisa ayat 77. Keimanan yang benar-benar kepada Allah akan melepaskan seseorang dari takut mati, sebab seseorang mukmin tahu dan yakin kematian akan mengantarkan pada kehidupan akhirat yang abadi. Apabila seorang mukmin takut mati, sesungguhnya yang ia takutkan ialah bahwa ia tidak akan memperoleh ampunan, karunia, dan ridhonya. Jadi pada hakikatnya takut mati timbul karena maut merupakan penutup bagi pintu taubat. Yang ketiga adalah takut miskin. Takut terjatuh dalam kemiskinan juga merupakan takut yang menghantui banyak orang. Dalam kehidupannya, manusia selalu berusaha mencari rezeki dan kehidupan yang aman dan tentram, dan bagi dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Dalam usaha ini, biasanya manusia mengalami kesulitan, kelelahan, dan penderitaan, dan sikap kemungkinan bahaya memberikan rasa takut dan khawatir kepadanya. Sebelum Islam misalnya, bangsa Arab membunuh putra-putrinya karena takut terjatuh dalam kemiskinan. Maka Al-Quran pun melarang melakukan tindakan yang demikian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh dosa yang besar." Quran Surat Al-Isra ayat 31. Takut kepada Allah yang akhirnya akan membuat terrealisasikannya kedamaian psikis, karena dalam jiwa seorang mukmin penuh dengan perasaan harapan akan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah emosi marah. Marah merupakan salah satu emosi penting yang mempunyai fungsi esensial bagi kehidupan manusia, yakni membantunya untuk menjaga dirinya. Pada waktu seseorang sedang marah, energinya guna melakukan gerakan fisik yang keras semakin meningkat. Ini memungkinkannya untuk mempertahankan diri atau menaklukkan segala hambatan yang menghadang dalam upaya merealisasikan tujuan-tujuannya. Al-Quran sendiri memberikan anjuran digunakannya kekerasan dalam menghadapi orang-orang kafir. Kekerasan seperti ini adalah kekerasan yang timbul dari marah karena Allah dan demi memperluasnya seruannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap yang
keras darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Emosi marah yang menguasai diri seseorang bisa membuat macetnya kemampuan berpikir secara sehat. Kadang ia melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang memusuhi dan disesalinya setelah kemarahannya reda. Perkenalkan, nama saya Sabrina Arfandani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Akmal, yaitu cinta dan kegembiraan. Cinta memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, sebab ia merupakan landasan kehidupan perkawinan, pembentukan keluarga, dan pemeliharaan anak. Dalam kehidupan manusia, cinta menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang seseorang mencintai dirinya sendiri, kadang-kadang juga mencintai orang lain. Bentuk cinta dalam Al-Quran ada 5, yaitu cinta diri, cinta kepada sesama manusia, cinta seksual, cinta kebapakan, cinta kepada Allah. Yang pertama, cinta diri. Cinta diri itu adalah cinta diri sendiri, kaitannya dengan dorongan menjaga diri manusia memang untuk tetap hidup, mengembangkan potensi diri. Yang kedua adalah cinta kepada sesama manusia. Adapun hendaknya menyeimbangkan cintanya itu dengan cinta dan kasih sayang kepada orang lain. Nah, yang ketiga adalah cinta seksual. Cinta seksual kaitannya dengan dorongan seksual, sebab ialah yang bekerja dalam melestarikan kasih dan kelestarian dalam suami istri. Nah, yang keempat adalah cinta kebapakan. Cinta kebapakan nampak pada perhatian seorang bapak kepada anaknya. Nah, yang kelima adalah cinta kepada Allah. Puncaknya cinta manusia yang paling benih, jernih, dan spiritual ialah cinta kepada Allah. Yang selanjutnya adalah kegembiraan. Manusia akan merasakan emosi kegembiraan apabila ia berhasil meraih apa yang dia inginkan dan mencapai apa yang dia wujudkan, baik berupa harta, kekuasaan, kegembiraan, keberhasilan, ataupun iman. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan kepada teman saya. Tari Rosida akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Sabrina, dan pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu emosi benci, cemburu, dan dengki. Yang pertama yaitu benci. Benci adalah emosi yang merupakan lawan dari emosi cinta. Ia merupakan penjelasan dari perasaan tidak senang, tidak mau menerima, atau perasaan meremehkan dan keinginan untuk menjauhi hal-hal yang membangkitkan perasaan tersebut, baik hal itu berupa manusia, benda, ataupun tindakan. Meskipun cinta merupakan landasan kehidupan berkeluarga, namun kadang-kadang antara suami istri terjadi salah paham, perbedaan pendapat, dan pertengkaran yang kadang-kadang bisa membangkitkan perasaan benci antara keduanya. Kebencian yang kadang-kadang timbul dalam kehidupan berkeluarga ini telah disyaratkan Al-Quran, dan kita diseru untuk berusaha mengatasinya, sehingga kehidupan berkeluarga itu tetap berjalan terus. Seperti Quran Surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surah Nisa ayat 19. Sebagian orang kadang-kadang membenci orang lain karena perbedaan pendapat antara mereka, atau karena kelebihan mereka daripada dirinya, atau karena mereka merupakan penyebab terjadinya frustasi dalam hidupnya, atau karena sebab-sebab yang lainnya. Al-Quran mengemukakan kebencian orang-orang kafir dan munafik dan kedengkian mereka kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu cemburu. Cemburu adalah emosi yang meresahkan dan membencikan, yang timbul apabila seorang merasa bahwa orang yang dicintainya mengarahkan perhatian atau cintanya kepada orang lain, bukan pada dirinya. Rasa cemburu yang sering timbul di antara sesama saudara terjadi apabila salah seorang di antara mereka merasa bahwa kedua orang tuanya atau salah satunya lebih mencintai saudaranya daripada dirinya. Rasa cemburu di kalangan sesama saudara ini diungkapkan oleh Al-Quran dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam
Dikisahkan bahwa saudara-saudara Yusuf merasa cemburu kepadanya dan adiknya karena Yakub alaihissalam lebih cinta kepadanya dan adiknya daripada kepada mereka. Emosi cemburu merupakan emosi ganda. Di dalamnya terdapat unsur-unsur emosi lainnya, khususnya emosi benci. Oleh karena itu, emosi ini seringkali dibarengi dengan kebencian, kedengkian, dan keinginan untuk menyakiti orang-orang yang membangkitkan kecemburuan itu. Ini juga diungkapkan dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf berkeinginan untuk membunuh dan menyingkirkannya, dan akhirnya keinginan itu mereka laksanakan dengan menceburkannya ke dalam sebuah sumur. Yang ketiga yaitu dengki. Dengki merupakan emosi yang dirasakan seseorang bila melihat orang lain memiliki sesuatu yang ia harapkan menjadi miliknya, bukan menjadi milik orang lain. Kadang-kadang seorang merasa dengki terhadap orang lain karena orang yang terakhir ini mempunyai kekayaan yang besar, padahal ia mengharapkan hendaknya ia sendirilah yang menjadi kaya. Kedengkian yang demikian ini diungkapkan dalam Al-Quran dalam kisah tentang Qarun. Dituturkan bahwa Qarun keluar kepada kaumnya dengan penuh kemegahan. Ini membuat kaumnya merasa dengki kepadanya. Mereka menginginkan hendaknya mereka bisa mempunyai harta dan emas seperti yang dimiliki Qarun. Kedengkian yang seperti ini merata di kalangan banyak manusia. Banyak orang yang cenderung merasa dengki terhadap orang-orang lain yang mendapatkan karunia dari Allah, baik berupa harta, anak, kesehatan, ataupun keberhasilan. Dalam Al-Quran diungkapkan kedengkian orang-orang Yahudi dan musyrik terhadap anugerah kenabian yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kedengkian mereka pada karunia keimanan dan petunjuk yang diberikannya kepada orang-orang mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatimah. Saya dari kelompok 2. Saya di sini akan membahas tentang sedih dan penyesalan. Sedih merupakan lawan dari kata gembira. Rasa sedih ini bisa terjadi apabila seseorang kehilangan orang lain yang disayangi, atau sesuatu yang tinggi nilainya, atau apabila dia tertimpa musibah, ataupun gagal dalam mencapai sesuatu yang ia inginkan yang sangat penting. Sedih atau kesedihan adalah perasaan manusia yang menyatakan kecewaan atau rasa frustasi terhadap seseorang atau sesuatu. Kesedihan adalah kebalikan dari sukacita. Kesedihan dapat menyebabkan reaksi fisik seperti menangis, sulit tidur, dan nafsu makan yang buruk, dan juga reaksi emosional seperti penyesalan. Kesedihan dapat disebabkan oleh kehilangan sesuatu atau seseorang yang memiliki nilai atau kelebihan. Emosi ini dapat meningkatkan jika penderita kesedihan datang untuk percaya bahwa ia bisa melakukan sesuatu untuk mengembalikan atau mencegah kerugian. Bahkan ini merupakan sesuatu untuk dilakukan dalam praktek tidak mungkin untuk mencapai dan independen dari kehendak sedih. Kesedihan pada umumnya digambarkan sebagai sesuatu yang pahit, atau seperti rasa sakit, atau sebagai perasaan tidak mampu, atau sebagai sesuatu yang gelap. Kesedihan mungkin merupakan hasil dari emosi seperti keegoisan, ketidakamanan, rendah diri, iri hati, takut ketidakdewasaan, dan kekecewaan. Mereka adalah emosi yang bila tidak segera diobati dapat berakhir menyebabkan kesedihan, atau dalam kasus yang ekstrim, tergantung style masing-masing orang tersebut dapat menyebabkan naluri negatif. Tidak hanya gejala psikologis, kesedihan juga merupakan hasil dari penderitaan. Dalam kasus penderitaan berkepanjangan, seseorang dapat mengalami gejala hipertensi, masalah kulit dan kerontokan dan berubah, dan masalah kulit lainnya, dan masalah rambut lainnya. Dan juga jantung dapat terganggu secara fisik dan bisa mengakibatkan penderita sampai berat aritmia, serangan jantung, dan antara masalah lain. Kesedihan dapat datang dari luar dan ketika
jika dihasilkan oleh unsur-unsur yang mengelilingi individu atau dari dalam keluar, ketika hanya muncul dari ketidaksesuaian antara individu dan lingkungan. Dalam faktor internal yaitu keadaan pikiran yang pahit yang diusulkan oleh kesedihan, penelitian menunjukkan bahwa beberapa keputusan dari kehidupan sehari-hari dari individu seperti yang berkaitan dengan perubahan pribadi dan sekitarnya terdapat di sebagian besar waktu dapat diambil hanya pada saat kesedihan. Ketika otak manusia cenderung bertindak dengan cara beralasan dengan fokus khusus yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, sepanjang merasa sedih, individu berusaha untuk melakukan aktivitas sehari-hari, berusaha menjaga keseimbangan psikis, dan kedua, juga untuk menyediakan kondisi untuk membuat keputusan heuristik takdir dan menyelamatkan bagi hidupnya. Nah, selanjutnya ada penyesalan. Penyesalan merupakan keadaan emosional yang timbul dari perasaan bersalah atau berdosa. Rasa bersalah dan pencelaan terhadap diri sendiri akan apa yang telah dilakukan dan pengandaian seandainya tindakan itu tidak dilakukan. Penyesalan bisa terjadi terhadap hal yang besar maupun kecil. Bukan hanya soal merasa bersalah mengambil langkah atau keputusan, tetapi bisa juga karena tidak melakukan sebuah tindakan. Kalaupun punya rasa sesal, paling tidak pernah memikirkan bagaimana jika dulu saya mengambil langkah keputusan yang berbeda, akan seperti apa ya kehidupan saya sekarang. Sebenarnya, penyesalan adalah keadaan emosi atau kognitif yang negatif yang menyalahkan diri sendiri atas hasil yang buruk. Rasa kehilangan atau hampa atas sesuatu yang dirasakan semestinya terjadi. Rasa penyesalan tidak selalu berarti sesuatu yang buruk atau yang salah, namun justru bisa menjadi dorongan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Penyesalan bisa memberikan dampak yang merusak pikiran dan tubuh jika dipertahankan dalam pemikiran yang sia-sia. Pola pemikiran yang berulang-ulang dan negatif adalah karakteristik dari depresi yang bisa mengganggu kesehatan mental dan seseorang secara umum. Kondisi seperti ini yang akan menurunkan kualitas hidup seseorang. Orang seperti ini harus diingatkan bahwa sebenarnya masa lalu yang membentuk apa yang dimilikinya sekarang, tetapi masa depan masih bisa menjadi lebih baik bila ada aksi yang dilakukannya sekarang. Terimalah bahwa apa yang sudah terjadi sudah berlalu dan tidak bisa diapa-apa lagi. sangat lumrah bila manusia melakukan penyesalan. Yang lebih penting adalah belajar dari kesalahan yang sudah terjadi. Dengan demikian, Anda bisa terhindar dari kesalahan yang sama di masa lalu. Bahkan bisa membuat diri lebih baik dalam berperilaku. Fokuslah pada masa kini dan masa yang akan datang. Tegaskan hal-hal yang ingin Anda capai dengan menuliskannya dalam kalimat yang jelas dan konkret. Hal ini dapat mengarahkan langkah yang selanjutnya yang harus dilakukan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.